Sekarang dan akhirnya buka sekolah sendiri. Ya, dengan buka nama di Shaka. Apa itu Shaka itu artinya apa? Okay. BJJ kan ada yang membedakan antara no-gi grappling dan juga gi. Gi. Apa yang membedakan? Coach Rudy sendiri melihat BJJ apakah aplikatifkah dalam konteks pertarungan di jalan tuh kira-kira seperti apa? Oke. Oke, selamat pagi bro. Os. Sebelumnya Kyonghi ya. Oh ya, Kyonghi juga. Nah, ini buat teman-teman itu Gongsi Facai ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bisa ketemu sama, ini gue manggil apa nih? Coach, sensei apa? Bro, coach boleh. Orang-orang sini bisa panggil coach. Manggil, oke, coach saja ya coach ya. Jadi Coach Rudy Suryajaya. Ya. E a cada dia você vai ver que não tá só. Arte milenar, respeito e compromisso. BJJ original Jiu-Jitsu. Arte milenar, respeito e compromisso. BJJ Brasil Jiu-Jitsu. Arte milenar, respeito e compromisso. Oke, jadi Coach kita bahas tentang BJJ lah ya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu juga BJJ itu apa. Mungkin kita bisa mulai dari Coach Rudy sendiri sudah berapa lama sih dan gimana awalnya tahu BJJ itu dari mana? BJJ. Kalau awalnya sih saya mulai tahu BJJ itu tahun 2000 awal ya. Waktu itu ada UFC kan ya, UFC lah. Hampir semua orang lah rata-rata di tahun-tahun tahu pertama kali yang namanya BJJ itu di UFC. UFC ada Royce Gracie, buset ini orang jago ya. Nah, waktu itu saya masih ikut di bela diri lain. Saya waktu itu juga hampir seperti orang 90% orang lihat kan fight itu kita stand up itu udah jago ya. Jago ngapain harus sampai fight sampai ada fight sampai di lantai ya. Jadi waktu itu tren bela diri itu beda banget sama sekarang. Kalau sekarang ada MMA, orang lihat ada ground fight itu udah biasa. Dulu ngapain? Sesuatu yang unik gitu ya. Ngapain nggak? Kita fight ya. Stand up. Nah, waktu itu kita lihat kok fight kalau sampai di bawah ternyata yang jago di atas itu belum tentu jago di bawah. Itu sempat nyari-nyari BJJ itu apa, di mana kita nggak ada waktu itu di Indonesia, nggak ada yang namanya BJJ, nggak ada. Yang paling mendekati ya judo ya? Sama judo, gulat masih jauh banget waktu itu masih jauh banget. Nah, terus nggak nemu, ya udah nggak nemu sampai tahun 2009 saya ketemu teman lama saya waktu itu ternyata dia sekarang latihan BJJ. Dia latihan BJJ. Jadi dimulai 2009. Jauh banget dari 2000 ke 2009 9 tahun. Jauh karena nggak ada. Ternyata memang di Indonesia nggak ada yang namanya BJJ itu nggak ada. Ada pun mungkin dia nggak terekspos ya. Nggak terekspos. Waktu itu belum ada internetnya nggak sekarang kan, nggak ada Instagram nggak apa-apa. Terus sempat itu ketemu. Ternyata yang ngajar itu saya kenal ternyata Coach Roy kan, Roy Kurniawan itu ternyata saya kenal. Itu dulu saya pernah satu kampus sama dia. Nah, saya latihan tahun 2009 tuh mulainya dulu. 2009 baru mulai kenal dan mulai belajar. Surabaya ya? Di Surabaya. Dan waktu itu BJJ yang diikuti dari organisasi atau sekolah? Sinergi. Jadi kita ikut di Sinergi, Profesor Nikohan. Ya. Oke. Terus begitu latihan BJJ gimana first impressionnya? Wah ini yang gue cari atau aduh kok susah banget ya? Gimana tuh? Nah, ya itu jadi memang kebetulan saya waktu itu ikut dan first impressionnya emang sesuai dengan yang dicari, memang ya disisit gitu. Sebelumnya saya emang belajar beberapa bela diri yang lain gitu dan ternyata waktu ketemu sama BJJ kok sulit saya mempraktekkan yang sebelumnya saya praktekin dan rasanya baik-baik aja gitu. Waktu itu rasanya baik-baik aja kan. Baik-baik aja ketemu BJJ kok jadi nggak terlalu baik. Karena different game ternyata ya memang ya nanti panjang lebar ceritanya tapi basically di situ sesuai harapan lah waktu itu yang dicari. Dan sampai sekarang keterusan. Sampai sekarang lanjut sampai sekarang dan akhirnya buka sekolah sendiri. Ya, dengan nama Shaka. Apa itu Shaka itu artinya apa?
Oke, jadi Shaka ini kalau orang pernah lihat di film-film orang ada yang ngasih oke jempol. gini, jempol ya kan, ada juga yang ngasih tanda oke seperti ini. Nah, di Shaka ini kalau orang di Brasil dan orang di Hawaii, orang-orang surfing terutama ini yang pakai kata Shaka, pakai kodenya ini oke. Orang bilang orang telepon. Oke bro, ya kan? Oke bro, chill man. Nah, jadi kayak menyapa ya. Iya, menyapa ya. Shaka. Iya. Nah, itu yang saya pakai di tempat kita. Kita konsepnya kita mau BJJ itu orang kan banyak yang image-nya BJJ itu serem lah, kayak yang sangar-sangar gitu. Kita membuat BJJ itu something yang lu bisa praktikin. Ini pada waktu lu latihan lu bisa chill, tetap bisa. Itu tetap latihan tetap berat sih, tetap berat. Tapi lu konsep tetap lu chill, santai juga lah ya. Enjoy, lu harus enjoy. Siap. Kalau lu nggak enjoy, lu nggak bisa belajar. Lu nggak enjoy, lu di pressing sama orang. Ya, seminggu 2 minggu udah lah, buyar lah. Siap. Jadi itu namanya Shaka dan udah berjalan berapa lama nih? 2016. 2016 Surabaya ya. Biasanya di Surabaya. Dan sekarang untuk BJJ sendiri 2009 sampai sekarang berarti sekarang sudah menyandang tingkatan apa nih? Sabuk apa nih? Nah, masih purple. Urutannya apa ya sih? Kalau BJJ itu sabuknya sih simple, cuma 5 kan. Ada white belt, putih ya, white, blue. Oke, putih biru tuh. Biru, purple. Ungu, kemudian coklat, baru hitam. Tapi untuk dapetin ini semua berapa tahun nih Mas? Nah, ini yang unik sih kalau di BJJ itu bedanya gini bro, nggak ada patokan bulanan gitu. Jadi nggak ada lu tanggal segini lu ujian. Jadi bisa berapa tahun itu baru kalau udah dilihat sudah oke, sudah pantas dikasih. Basically seperti itu. Jadi nggak ada set of time 6 bulan lu naik sabuk, setahun lu naik sabuk. Tapi dari 2009 sampai sekarang ini apa latihannya intens terus baru dapat purple sekarang apa sempat bolong-bolong? Di awal saya sempat bolong-bolong karena ada beberapa kondisi kan, saya pindah rumah, saya sempat off, saya married sempat off lagi, saya punya anak sempat off lagi dan terus off on off sih. 2016 ke sekarang ini yang baru mulai intens terus. Iya. Dan sampai buka kelas. Tapi gini, gimana awalnya kalau tiba-tiba pengen jadi pelatih? Karena kan dalam arti siapapun mau jadi murid bisa, tapi kan untuk mengajarkan pasti dibutuhkan nilai plus lah dan juga beda kan, pasti beda gitu. Itu gimana? Awal mulanya gimana nih? Basically gini, waktu itu salah satu ada beberapa yang mendorong saya untuk akhirnya ngelatih kan, ada beberapa poin. Yang pertama, tempat latihannya kita yang pertama itu tutup sih waktu itu. Tutup. Terus kemudian yang pelatih saya itu kebetulan dia lagi ada satu bisnis yang harus dia kembangin. Dia akhirnya juga nggak bisa ngelatih. Nggak bisa ngelatih gitu loh. Terus waktu itu saya masih sabuk biru, waktu itu saya blue. Ya optionnya saya nerusin latih atau nggak ada tempat latihan ini waktu itu di Surabaya. Gambling juga ya. Iya kan. Baju mundur kena. Dia kan maunya kita masih mau latihan nggak? Waktu itu beberapa teman yang bilang kita masih mau latihan nih. Waktu itu tempat mau di mana? Akhirnya di rumah saya sekarang sampai hari ini kita latihan ya ini di sini, di Shaka BJJ ini. Jadi dan begitu jalan udah apa ya prestasi yang didapetin di Shaka-nya sendiri gimana? Kalau prestasi sih ya, kalau pertandingan sih lumayan ikut lah ya. Lumayan ikut. Sebelum COVID ini hampir selalu ikut sih kalau ada pertandingan kita selalu ikut. Submission grappling. Kemarin kita tanding ke Jakarta, lumayan juga dapat 6 medal juga. Dan gitu. Dari Coach Rudy sendiri juga ini sempat di turnamen juga tanding juga dan gimana Mas? Dalam arti pada saat tanding itu kan apa ya, berasa kayak yang lu pelajarin semua itu mau nggak mau harus coba all out di pertandingan gitu. Iya. Nah, apakah akhirnya terbuktikah dengan pola latihan yang begitu lama akhirnya hasilnya gimana nih pada saat pertandingan gimana? Bisa ya, medal juga. Lumayan ya, medal juga bro. Jadi Indonesia apa sampai paling luar pernah? Indonesia sih. Saya belum pernah sampai yang keluar negeri buat tanding belum. Keluar negeri untuk belajar yes. Iya. Saya keluar negeri untuk ikut di seminar, ikut di kelasnya orang. Iya. Tapi pertandingan nanti dulu ya. Belum pernah. Berat juga mungkin ya. Kan levelnya udah lain sih dari atletnya ya. Itu biaya bro. Oh iya sih, pasti sih. Karena nggak ada kita tanding itu juga dari pemerintah, nggak ada support, nggak ada
hadiahnya cuma medal kan, Medal, hadiahnya ya, kita ya. menang kalah medal, Ya. pride sih, Ya, ya. pride medal ya itu sih. Jadi banyak kendala juga. Kalau tadi ngomong tadi udah nyinggung latihan di luar, udah latihan di mana aja kalau di luar selain Indonesia? Saya pernah ke Thailand, Thailand, di Singapura, di Australia, juga. ya. Jadi Yang- latihan di sana sama ikut apa seminar? Ya seminar, Ikut seminar juga ya. ya. Tapi yang mainnya kita tetap ke Bali sih, saya sih ke Ya, tempatnya karena kan Prof Niko. headquarternya di sana, kan? Iya, ke tempatnya Prof Niko itu yang rutin sih itu untuk kita update di saya pernah. injek juga di sana. Saya pernah ini ya kenal juga sama apa Bro Niko, kenal juga, pernah ikut sekali sesinya di Dojo Aura waktu itu. Oke, masih belum pindah kayak. Masih belum pindah yang di sekarang gitu. Sekarang kan di Mades Warung ya, Iya, atasnya kan. di atasnya. Oke, sekarang ya yang pasti kan kita tahu bahwa BJJ ini kan terkenal dikarenakan keluarga Gracie yang memperkenalkan apa ini metode apa sistem istilahnya. Jadi gini, orang-orang kadang-kadang bingung BJJ itu apa, Bro. BJJ itu kalau kita ngomong sejarahnya, BJJ itu basically dia dibawa ke Brasil itu dari orang-orang Jepang yang migrasi ke Brasil. Jadi bukan tiba-tiba orang Brasil bikin BJJ, no. Karena dari nama Jujitsunya nama Jepang kan? Orang Jepang yang migrasi waktu itu setelah Perang Dunia dan sebelum Perang Dunia sebelumnya. Mereka ada yang berangkat ke migrasi ke Brasil, nah, ditampung. Keluarganya Gracie ini kaya, Bro. Jadi mereka kayak landlord di sana, mereka tampung orang-orang itu. Akhirnya belajarlah sama mereka imbal baliknya ada yang ngajarin, akhirnya ada yang ngajarin ke keluarganya Gracie ini, mereka ngajarin. Tapi sebetulnya bukan cuma Gracie aja yang belajar BJJ itu, bukan cuma keluarga Gracie, ada yang di keluarga yang nampung lain juga ada kan. Cuman mungkin dia yang dikenal. Ya, terkenal. Karena juga generasinya, sampai yang muda. Karena memang mereka diseriusin, bedanya kan gitu. Yang sana mungkin belajar tapi cuma buat family aja, yang ini dikembangin sama mereka. Jadi terkenal sampai sekarang. Jadi tetap dalam arti berarti core-nya adalah dari Japanese Jiu-Jitsu ya. Judo dan Jujutsu ya, mereka mix pada waktu itu kan judo dengan Jujutsu itu masih kayak adik lah ya. Adik masih kan. Jadi yang orang bisa judo bisa Jujutsu, orang Jujutsu juga mereka bisa judo kan karena core-nya sama. Terus ada dimodifikasi di Brasil, disesuaikan dengan postur dan juga kondisi di sana, dan sebagainya. Jadi dari situ akhirnya BJJ mulai dikenal dan akhirnya juga masuk di beberapa event-event MMA besar. Ya, dan terbukti juga keefektifannya pada saat posisi di bawah. Benar ya. Nah, BJJ kan ada yang membedakan antara no-gi grappling dan juga gi. Apa yang membedakan? Dalam arti kan kalau yang saya tahu nih, kalau gi kan kita bisa megang ginya. Tapi kalau orang nggak pakai gi kan mungkin megang barang apa gimana nih, kan beda pasti. Betul. Jadi BJJ itu ada gi, ada no-gi. Kalau gi itu dengan pakai baju seragam gi. Kalau no-gi ya pakai kaos atau pakai rasgat, pakai celana pendek atau pakai celana gi juga boleh. Nah bedanya adalah kita nggak bisa pegang gi. Jadi kalau misalkan seperti ini ya kita pegangnya pegang lengan ya, kita pegang lengan. Apa lengan gitu ya? Pegang sini, pegang di kepala. Nggak ada gi ya, pegang kepala. Pegangan aja deh. Lebih susah mana? Plus minus sebetulnya sama aja. Kalau kita banyak latihan di gi, biasanya ya sulit waktu no-gi karena nggak ada yang dipegang. Dia sesuatu sulit. Kalau orang yang biasa main no-gi, ketemu yang terus nyoba main di gi, mereka juga biasa sulit juga karena biasanya geraknya bisa enak nih, sekarang bisa di grip di mana-mana. Oke, jadi itu yang membedakan antara gi sama no-gi. Kalau teknik basic, secara basic misalkan ambarnya sama, triangle-nya sama, setupnya hampir sama. Cuman untuk memulainya ngambilnya beda. Ngambilnya beda. Nah untuk Shaka sendiri begitu pandemik ini stop latihan. Kita sempat stop. Waktu itu sempat stop cukup lama, jadi PPKM yang pertama itu 8 bulan. Oh iya, lama. Lagi gawat-gawat ya. 8 bulan. Terus kita buka lagi tahun 2021 awal kan sempat naik lagi nih, sempat mulai tutup lagi. PPKM darurat ya? Darurat 3-4 bulan. Tutup lagi. Jadi total ya setahun mungkin tutup. Tapi sekarang udah mulai buka. Sekarang sudah normal. Cuman ya kita tetap beberapa prekondisi ya, kita harus rutin ada swab, kemudian kita harus vaksin juga. Ya sebisa mungkin. Kalau 100%
clear, tak rasa ya nggak ada 100% clear lah. Kita maksimalkan apa. Oke, dan bagi teman-teman ini yang mau nanya untuk belajar BJJ itu untuk awal-awal yang dipersiapkan apa? Untuk BJJ di awal-awal yang harus dipersiapkan apa? Nah, persiapan apa ya maksudnya? Secara mungkin kalau kayak di karate kan dia harus punya seragam. Oke. Harus punya apa. Muay Thai harus punya hand wrap. Kalau di BJJ apa nih? Ya seragam. Seragam aja ya. Seragam bro. Kalau di kelas gi ya harus pakai BJJ gi ya. Pakai BJJ gi. Terus kalau nogi ya pakai kaos rasgat. Nah, kalau kita di tempat kita sih rasgat sih. Ada hari-harinya yang ada jadwal. Ada jadwalnya, kita bedain. Untuk biaya nih berapa untuk latihan kayak di Shaka ya? Kita mau Shaka aja di Surabaya. Shaka berapa nih biar teman-teman tahu? Kalau di Shaka saat ini kita 300.000 untuk 8 kelas. Jadi 8 pertemuan. Pertemuan valid berapa lama? Valid sebulan. Valid masa berlaku selama 1 bulan. Prosesinya 2 jam. 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Ya, bisa kasih tahu nggak alamatnya nih biar. Oke, untuk alamat kita di Manyar Kartika 1 nomor 19. Jadi kalau Anda mau cari, bisa cari di Google Map, itu langsung muncul. Google Map langsung muncul. Di Instagram bisa di Shaka BJJ Academy. Sudah ketemu langsung pasti. Shaka BJJ Academy. Kalau mau di website bisa juga. ShakaBJJacademy.com. Oke, lengkap sosial medianya, bisa lihat semua kegiatan di sana, jadwalnya. Dan juga Coach Rudi ini juga ini ya konten creator juga kan di YouTube, bisa nanti subscribe channelnya dia yang pasti membahas tentang BJJ lah ya, spesialis di dan sekitarnya. Apa nama YouTube-nya? YouTube-nya pakai nama saya Rudi Suryajaya. Oke, nanti pokoknya saya tulis di bawah sini nanti. Oke, dan dari Coach Rudi sendiri melihat BJJ apakah aplikatifkah dalam konteks pertarungan di jalan tuh kira-kira seperti apa? Ini ngomong BJJ nih ya. Ngomong BJJ. Berapa banyak BJJ di dunia dan di Indonesia yang waktu latihan pakai glove? Dan yang jadi masalah mungkin BJJ sendiri multiple takers.